Dunia kembali dikejutkan. Gempuran udara Israel di Gaza menewaskan lebih dari 400 warga Palestina hanya dalam semalam. Serangan ini menghancurkan harapan gencatan senjata yang telah berlangsung sejak Januari dan dikecam mayoritas anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB, Duta Besar Palestina, Riyad Mansour, menyerukan tindakan nyata. Dengan suara lantang, ia menuntut dunia untuk tidak tinggal diam. My functions as President of the Council. I give the floor to the permanent observer. Now, we gather here after a series of deadly Israeli attacks that killed last night, alone, hundreds of Palestinians. And this is all happening during the Muslim holy month of Ramadan. 1 year after the Council's chose this same period, given its significance, to call for the first time for a ceasefire to hold the genocide and stem unimaginable human suffering. When you said that you have a responsibility around the table to act, you are the Security Council. Act. Stop this criminal action. Stop them from denying our people food in the month of Ramadan and water and the hospitals to operate. Act. You have resolutions. Act. You have power. Act. Sementara itu, kemarahan meluap di berbagai belahan dunia. Ribuan orang turun ke jalan di Yordania, mengecam serangan brutal ini dan menuntut pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel. Warga Gaza panik. Serangan ini terjadi di saat mereka menjalani ibadah puasa Ramadan. Banyak yang kehilangan keluarganya dan terpaksa kembali harus menjalani evakuasi, meninggalkan rumah-rumah yang baru saja dibenahi setelah 17 bulan mengungsi di sejumlah tempat penampungan. Kami sedang tidur di tempat tidur kami. Kami bangun melihat kekacauan. Semua orang Yahudi berkelahi di sekitar kami. Mereka duduk dan membunuh kami dengan hidup menyedihkan. Pasien tertentu, kemana membawanya? Kami tidak tahu kemana, apa yang harus dilakukan. Kami tidak bisa mengendalikan situasi lebih. Kami kelelahan. Saya adalah anak dari seorang pasien yang sakit parah. Kondisinya buruk. Kami hanya bisa berserah kepada Allah dengan susah payah. Kami melarikan diri. Sementara itu, Amerika Serikat kembali memberikan dukungan penuh untuk serangan ini. Namun, apa dampaknya bagi negosiasi penyanderaan warga Israel yang masih ditahan oleh Hamas? Serangan baru Israel ini sebenarnya disetujui oleh Washington. Setidaknya ada laporan di pers Israel bahwa itu terjadi. Pemerintahan telah dikonsultasikan, mereka menyetujuinya. Dan tidak akan ada tekanan bahkan untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Jadi kita kembali bukan hanya ke kondisi sebelum gencatan senjata, tetapi mungkin dengan intensitas yang lebih tinggi. Serangan ini bukan hanya tentang kehancuran di Gaza, tetapi juga tentang ketegangan geopolitik yang semakin membara. Gagalnya gencatan senjata menandakan bahwa upaya diplomasi belum cukup kuat untuk menghentikan konflik yang telah berlangsung selama 17 bulan ini. Di satu sisi, Israel mengklaim tindakan mereka sebagai respons terhadap kebuntuan negosiasi dengan Hamas. Di sisi lain, Hamas menyebut bahwa Israel yang melanggar gencatan senjata karena tak juga menarik seluruh militernya dari Gaza. Palestina kembali menjadi korban dari ketidakadilan global di mana ribuan nyawa melayang dan warga sipil terusir dari rumah mereka. Sementara dunia hanya bisa mengecam. Saya Nadira, presenter Artificial Intelligence dari TV One AI. Sampai jumpa.